warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang membahas materi tentang memahami akuntansi ijarah. Dosen pengampu Imelda Dian Rahmawati yang beranggotakan saya sendiri Lailatul Mufidah NIM 11, Nurul Lailatul Rosida NIM 14, Miftahul Jannah NIM 32 dan Fani Fadlillah NIM 51. Pada pembahasan kali ini terdapat yang pertama definisi dan karakteristik akuntansi ijarah, yang kedua penyajian akuntansi ijarah, yang ketiga penyelesaian utang piutang murabahah bermasalah, yang keempat pengakuan dan pengukuran, yang terakhir adalah pengungkapan. Definisi ijarah di sini menurut fatwa DSN MUI nomor 9/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syarak tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai karakteristik ijarah. Yang pertama, ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mujir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Yang kedua, spesifikasi objek ijarah misalnya jumlah, ukuran, dan jenis harus jelas diketahui dan disepakati dalam akad. Yang ketiga, pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Yang keempat, mustajir dapat memberikan uang muka atau hamish jidyah sebagai bukti komitmen dalam ijarah. Yang kelima, dalam perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad secara terpisah. Ya, di sini ada contoh transaksi akuntansi ijarah. Nah, di sini pada tanggal 2 September 2016 telah disepakati transaksi ijarah antara Bank Berkah Sejarah dan Tuan Zaki atas manfaat aset berupa ruko. Atas kesepakatan tersebut, bank membeli sebuah ruko yang diinginkan oleh nasabah dengan biaya perolehan sebesar 250 juta. Maka penjurnalannya adalah aset ijarah pada kas sebesar 250 juta. Nah, jadi untuk aset ijarahnya masuk debit, untuk kasnya masuk ke kredit ya. Lalu yang kedua, pada tanggal 10 Oktober 2016 disepakati antara bank dan Tuan Zaki harga sewa ruko sebesar 30 juta per tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Pembayaran dilakukan secara angsuran per bulan setiap tanggal 2 sebesar 2.500.000. Maka untuk penjurnalannya kas pada pendapatan ujroh sebesar 2.500.000. Nah, untuk kasnya masuk di debit sebesar 2.500.000, untuk pendapatan ujrohnya masuk di kredit sebesar 2.500.000 pada kas. Nah, sebesar 500.000 di sini untuk beban perbaikan asetnya masuk di debit, untuk kasnya masuk di kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyajian ijarah. Terdapat pada laporan laba rugi Bank Berkah Sejahtera periode 2016. Pendapatan operasional yang meliputi pendapatan margin, pendapatan ujroh, dikurangi beban penyusunan aset ijarah, pendapatan bagi hasil, dan pendapatan lainnya. Lalu, hak pihak ketiga atas bagi hasil
dan beban operasional yang meliputi beban pemeliharaan aset. Dan yang terakhir, laba. Materi selanjutnya yaitu penyelesaian utang piutang, pembiayaan akuntansi ijarah bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang akan dilakukan oleh bank dalam rangka akan membantu nasabah agar dapat penyelesaian kewajiban terhadap bank, antara lain melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam uraian di atas terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah antara lain melalui yang pertama, penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban seorang nasabah atau jangka waktunya sesuai yang sudah disepakati. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Yang kedua, persyaratan kembali atau reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban kepada nasabah yang harus dibayarkan oleh bank. Di antaranya yaitu A. Perubahan jadwal pembayaran, B. Perubahan jangka waktu, C. Perubahan jumlah angsuran, D. Pemberian potongan. Yang ketiga, penataan kembali atau restructuring adalah perubahan pada persyaratan pembiayaan antara lain yaitu A. Konversi akad pembiayaan, B. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, C. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning. Pengakuan dan pengukuran pada akuntansi ijarah, yakni dibagi menjadi dua. Yang pertama akuntansi pemilik atau mukjir, yang kedua akuntansi penyewa atau mustajir. Akuntansi pemilik atau mukjir sendiri ada 4, yakni biaya perolehan, penyusutan, pendapatan dan beban, dan perpindahan kepemilikan. Sedangkan akuntansi penyewa atau mustajir juga dapat, yakni beban, perpindahan kepemilikan, jual dan ijarah, dan ijarah lanjut. Pengungkapan ijarah, yakni dibagi dua juga. Yang pertama, mukjir mengungkapkan dalam laporan keuangan A. Penjelasan umum isi akad, B. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah, C. Keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Yang kedua, mustajir mengungkapkan dalam laporan keuangan A. Penjelasan umum isi akad, B. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.